Oke, untuk sesi yang kedua ini kita akan membahas tentang soal Olimpiade Sen Nasional SMP tingkat kabupaten kota tahun 2018 ya. Untuk kesempatan kali ini, karena kemarin di tiga pertemuan awal kita sudah membahas tentang soal KSM, maka untuk pertemuan kali ini kita akan membahas soal di KSN atau Olimpiade OSN ya pada tahun 2018 ini di Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan. Ya, aturannya kurang lebih sama. Jadi soal terdiri dari 60 butir, nanti kita bahas 1 sampai 30 saja. Terus ada ABC-nya yaitu ABC D ya sampai D. Untuk soal yang pertama, silahkan Mbak Nabila bisa dibaca, silahkan. Ya, silahkan nomor 1. Satu, manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi internasional adalah meningkatkan Manfaat utama terbentuknya AFTA sebagai organisasi ekonomi Oke, ini ada masukan dari Bu Yulaiha ya. Untuk tahun 2020 dan 2021 di tingkat kabupaten kota karena kita COVID Bu ya, itu kondisinya kita belum dapat karena lewatnya kan komputerisasi ya Bu ya, oleh Dinas Departemen Agama itu tidak ada yang di-share. Kita cari di internet tidak ada. Mungkin Bu Yulaiha kalau ada bisa dikirim ke grup begitu, WhatsApp, minggu depan kita masih ada kesempatan 1 kali lagi, nanti akan kita bahas begitu di tahun 2021. Nanti tahun pertemuan terakhir nanti coba akan saya carikan referensi untuk tahun 2020 dan tahun 2021 KSM. Jadi ini supaya kita punya wawasan Bu untuk mengerjakan soal yang lain, bentuk yang lain. Jadi soal apa yang ada di siswa nanti insya Allah bisa mengerjakan begitu. Nanti di pertemuan terakhir saya akan berjanji mencarikan yang 2020 dan 2021. Iya, Begitu Pak. Bu Zulaikha ya. Oke. Ya. Ya. Oke. Oke, untuk pertemuan kali ini kita mempelajari ini dulu saja. Karena kompetensi yang ada di di mata pelajaran IPS kan sama kurang lebih. Oke. Jadi yang jawaban yang paling tepat apa Mbak Nabila? Bentar, Pak. Oke. Jawabannya ini adalah yang tujuan dari AFTA itu adalah kerjasama ekonomi regional dan dunia. Jadi kerjasama ekonomi regional dan dunia. Kalau daya saing ekonomi di kawasan Asia Pasifik itu kurang luas ya. Terus daya saing ekonomi kawasan ASEAN juga kurang luas, hanya ASEAN saja. Harapannya adalah ekonomi internasional. Nah, seluruhnya, tidak hanya di kawasan ASEAN maupun Asia Pasifik. Maka nomor 1 jawabannya adalah yang B. Selanjutnya soal nomor 2, Mbak Audrey ini ya. Silakan Mbak Audrey. Ciri kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada periode Paleolitikum adalah tradisi batu serpih dan berburu meramu tingkat sehat. Oke. Ciri kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia pada periode Paleolitikum, kita lihat periode Paleolitikum itu periode apa?
yaitu masa peradaban sebelum zaman logam dan masih menggunakan perkakas yang terbuat dari batu kasar. Itu Paleolitikum. Maka itu jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Jadi batu serpi dan berburu meramu di tingkat yang sederhana. Oke, selanjutnya soal nomor 3, Mas Afi, silakan. Perhatikan ciri-ciri struktur pasar pada tabel di bawah ini. A. 1. Jumlah penjual yang banyak. 2. Penjual bisa mengatur harga. 3. Tidak ada campur tangan pemerintah. B. 1. Barang yang diperjualbelikan sejenis. 2. Hanya ada seorang penjual. 3. Pembeli bisa mengatur harga. C. 1. Barang dapat saling menggantikan. 2. Hanya terdapat beberapa orang penjual. 3. Informasi yang sempurna. Berdasarkan tabel di atas, karakteristik pasar persaingan monopolistik adalah Ya, jadi jawabannya yang tepat adalah yang D ya. Jadi tidak adanya campur tangan pemerintah, terus pembelian bisa mengatur harga, terus informasi yang sempurna. Jadi A3, terus ada B1 dan C1. Selanjutnya, Indonesia berada tidak jauh dari zona subduksi. Ini di pertemuan pertama kemarin Pak Andi sudah sampaikan. Gejala dari kondisi ini adalah munculnya rangkaian pegunungan api. Oleh karena itu, jenis gempa yang paling sering terjadi adalah gempa kuncinya di pegunungan api, munculnya rangkaian pegunungan api. Berarti dia masuk vulkanik. Nah, pegunungan api ini adalah contohnya adalah vulkanik. Sedangkan kalau tektonik itu gempa bumi ya, hanya lempengan-lempengan saja. Terus kalau runtuhan itu longsor. Kurang lebih sama seperti terban. Karena kuncinya di munculnya rangkaian pegunungan api, maka vulkanik jawabannya. Selanjutnya soal nomor 5. Mbak Nabila. Masih di mute, Mbak. Perhatikan konsep intensifikasi dan ekstensifikasi di bidang sektor industri berikut. 1. Mengurangi jumlah kecelakaan kerja. 2. Menambah jumlah tenaga kerja. 3. Menyelenggarakan pelatihan. 4. Menambah jumlah mesin baru. Kegiatan yang termasuk intensifikasi produksi ditunjukkan pada D, 3 dan 4. Kegiatan yang termasuk intensifikasi produksi. Intensifikasi itu artinya memperbanyak jumlah produksi. Ya, salah satunya ya menambah jumlah tenaga kerja, 2, dan menyelenggarakan pelatihan. Maka jawabannya yang tepat adalah yang C. Kalau yang menambah jumlah mesin baru, ini berarti kita orientasinya bukan itu ya, tetapi tenaga kerja. Jadi yang paling tepat adalah yang 2. 2 dan 3. Karena ini orientasinya adalah bidang sektor industri, dan industri itu dilakukan oleh orang begitu. Kalau mesinnya baru tapi orangnya nggak ada, yang mengoperasikan manusianya nggak ada, maka produksi itu tidak bisa berjalan. Itulah yang dimaksud. Maka ketika manusianya lebih banyak, program orang-orangnya
orangnya itu banyak, maka bisa memanajemen industri itu dengan baik. Gitu. Artinya itu. Jadi 2 dan 3. Selanjutnya Mbak Audrey nomor 6, silakan. Curah hujan di Indonesia tergolong tinggi. Rata-rata curah hujan di Indonesia untuk setiap tahunnya tidak sama, yaitu rata-rata 2.000 sampai 3.000 mm per tahun. Daerah yang mendapat curah hujan rata-rata per tahun kurang dari 1.000 mm meliputi Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, Nusa Tenggara ini adalah, maka dibangunlah salah satu sirkuit ya, Mandalika yang ada di Lombok. Karena di Indonesia, daerah yang paling kering di Indonesia adalah Nusa Tenggara. Harapannya tidak terjadi hujan di sana. Tapi waktu MotoGP, waktu itu pas musim penghujan dan terjadi hujan ya, waktu di CC 500 cc ke atas gitu. Karena terpengaruh iklim oleh Australia. Atau terpengaruh oleh musim di Australia, karena Australia kan isinya gurun ya, anginnya berembus ke Nusa Tenggara. Maka Nusa Tenggara di sana mempunyai iklim kering, banyak sabana dan stepa yang ada di sana. Oke, selanjutnya nomor 7, Mas Afi, silakan. Perhatikan konsep-konsep berikut. 1. Raffles. 2. Van den Bosch. 3. Pajak berupa hasil bumi. 4. Pajak berupa uang. 5. Tanaman ditentukan oleh penduduk. 6. Tanaman ditentukan oleh pemerintah. 7. 1811 sampai 1816. 8. 1830 sampai 1870. Ciri-ciri sistem sewa tanah ditunjukkan pada sewa tanah berarti dia di zamannya siapa? Ciri-ciri sistem sewa tanah itu pada zamannya Raffles ya. Berarti 1, terus pajaknya itu berupa uang, terus tanamannya ditentukan oleh penduduk, dan tanaman pada tahun 1811 sampai 1816. Jawabannya yang A. Selanjutnya nomor 8. Mbak saya ya, manakah pernyataan berikut ini yang menunjukkan keterbukaan karya sastra dengan pujangga pada masa perkembangan Islam di Indonesia? Yaitu Gurindam 12 adalah karya Raja Ali Haji dari Palembang. Ini perkembangan Islam ya, karena ini Palembang dan Padang itu banyak kerajaan-kerajaan Islam juga yang ada di sana. Selanjutnya 9, Mbak Nabila. Komisi Pemilihan Umum atau KPU pusat dan daerah banyak menerima pengaduan warga setelah pemilihan kepala daerah karena diduga terjadi praktik kecurangan. Jika dilihat dari konteks kelembagaan, hal ini menunjukkan bahwa lembaga politik belum menjalankan fungsinya secara optimal. Oke, jadi KPU dan daerah banyak menerima pengaduan warga setelah pemilihan kepala daerah. Jadi ini menyebabkan politik belum menjalankan fungsinya secara optimal karena masih banyak yang protes ya, terutama yang kalah itu dirasa kurang adil, kurang sesuai. Gitu. Oke, tepat. Nomor 10, Mbak Audrey. Permasalahan korupsi di Indonesia pada masa reformasi masih mengalami kendala. Hal ini disebabkan oleh faktor penegakan hukum. Oke, penegakan hukum. Jadi penegakan hukum itu menjadi sorotan ya. Yang sekarang adalah
pembunuhan Brigadir J ya, yang itu melibatkan salah satu petinggi Polri ya, salah satu kepala Propam ini. Kalau orang yang di bawah, contohnya mencuri ayam, mencuri hal-hal yang sepele, langsung diputuskan, langsung jadi seakan-akan itu tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Itulah yang menyebabkan kita perlu adanya reformasi dalam bidang hukum, dalam penegakan hukum, supaya tidak tumpul ke atas, tajam ke bawah, tetapi semuanya seimbang sesuai dengan prinsip yang diberikan dalam hukum ya. Jadi harus keadilan, berasaskan keadilan. Selanjutnya, soal nomor 11, Mas Afi, silahkan. Perhatikan peta kepulauan Indonesia tersebut. Lokasi yang ditunjukkan oleh tanda panah adalah pelabuhan laut. Itu ada di Lampung ya. Lampung itu berarti pelabuhan Bakauheni. Jadi jawabannya yaitu yang C. Adalah pelabuhan Bakauheni. Belum pernah ke sana ya Mas ya? Nah, kebetulan Pak Andi sudah pernah ke sana itu. Selanjutnya 12. Apa yang dilakukan oleh lembaga pendidikan agar siswa dapat belajar nilai kedaerahan sambil mengembangkan potensi wilayah daerah? Apa yang dilakukan lembaga pendidikan? Lembaga pendidikan itu seperti contohnya sekolah ya, agar siswa dapat belajar nilai kedaerahan sambil mengembangkan potensi wisata daerah. Kalau potensi wisata daerah berarti artinya ada pengunjungan. Ada pengunjungan di tempat tersebut. Kalau ekstrakurikuler kan tidak bisa meningkatkan potensi wisata daerah ya, karena tidak ada visitasi. Mengembangkan kurikulum itu juga tidak bisa. Jadi tinggal antara B dan D. Mengikuti program homestay untuk tinggal mempelajari budaya tertentu, tetapi di situ tidak ada sekolahnya, karena yang ditanyakan adalah lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan, terus ada nilai kedaerahan sambil mengembangkan potensi wisata daerah. Nah, program kerja lembaga sekolah ini adalah lembaga pendidikan, terus nilai kedaerahannya adalah seni dan budaya, nilai potensinya adalah saling berkunjung antara provinsi dengan provinsi. Jadi yang paling tepat jawabannya yang D ya. Jadi program kerjasama sekolah. Selanjutnya 13, Mbak Nabila. Daerah yang memiliki temperatur udara 15 derajat sampai 30 derajat Celcius dengan sinar matahari yang cukup atau tidak banyak terhalang awan, curah hujan yang tinggi, dan ketinggian tempat 0 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut cocok untuk pengembangan tanaman padi. Oke, jawabannya adalah padi. Padi itu di dataran rendah ada, sampai ke daerah dataran tinggi itu juga ada. Di pegunungan, di bukit-bukit itu ada. Betul. Tapi kalau sayuran hanya di dataran tinggi, dataran rendah dekat pantai, pasti bisa hidup tapi hasilnya nggak maksimal. Tembakau juga demikian, kina juga. 14, Mbak Audrey. Pernyataan yang benar terkait sifat prasasti dan asal kerajaan ditentukan pada prasasti kedudukan bukit bersifat Buddhis berasal dari kerajaan Sriwijaya. Oke, jadi prasasti kedudukan Bugis itu memang dia bersifat dari Buddhis ya, dan berasal dari kerajaan Sriwijaya. Oke, kalau kita lihat seperti itu. Selanjutnya 15, Mas
Afi. Bisa on Lembaga cam Mas sosial Afi? yang paling Bisa di on lembaga cam? Ya gitu kan enak. lembaga sosial yang paling strategis dalam menanggulangi kenakalan remaja khususnya tawuran adalah D. Keluarga. Oke, jadi lembaga sosial yang paling strategis dalam menanggulangi kenakalan remaja khususnya tawuran adalah keluarga. Dan salah satunya ada Jogja, ada Jakarta, itu sering sekali terjadi tawuran ya. Jadi pelan pemerintah itu hanya yang paling efektif justru di karena sekolah sudah tidak Jakarta itu sibuk-sibuk semua. Orang tuanya bekerja setiap hari, tidak ada yang mengawasi anaknya, maka muncullah kenakalan remaja ini. Maka antara sekolah, keluarga, dan pemerintah ini harus bersinergi ya dalam mengatasi kenakalan remaja tersebut. Selanjutnya, 16. Sebelum dikenal telepon seluler dan internet, lokasi suatu daerah mempengaruhi cara orang untuk berkomunikasi. Di bawah ini adalah salah satu teknik berkomunikasi jarak jauh, sebatas pandangan mata, mampu melihatnya, dan dilakukan dengan cara memberi isyarat. Nah, ini adalah simapur. Kalau Morse itu tidak memberikan isyarat, tapi dia kode, ya kode. Kalau Telegram itu beda dengan Telegram aplikasi yang sekarang. Kalau Telegram zaman dulu itu paling berapa kata. Papa cepat pulang, anak sakit gitu. Tapi itu bentuknya surat. Itu Telegram. Tapi seiring berkembangnya zaman ya Telegram mulai ditinggalkan ya. Dan semapur itu paling diberikan di ekstrakurikuler pramuka, ya masih ada ya. Kalau kita di suatu gunung yang itu tidak ada sinyal, tidak ada smartphone, maka kita menggunakan simapur dengan menggunakan bendera itu. Selanjutnya 17, Mbak Nabila. Cara masyarakat Asia Tenggara mengembangkan potensi budaya menjadi modal pembangunan melalui promosi wisata kekayaan di daerah di forum pertemuan ASEAN. Oke, tidak hanya pertemuan ASEAN. Besok kita akan menjadi tuan rumah G20 ya di bulan November ya. G20 itu dilakukan di Bali. Itu sekaligus mempromosikan wisata kekayaan di daerah. Di forum internasional. G20 itu isinya negara-negara maju ya. G8 dengan sebagian negara-negara berkembang. Tidak semuanya. Nah, itu berarti promosi wisata kekayaan yang paling tepat. Selanjutnya 18, Mas Afi. Mas Afi tadi udah ya? Belum toh? Udah, Ya? Pak. Oh, berarti saya berarti. Berikut ini yang merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Ada permintaan, ada penawaran. Salah satunya adalah harga barang. Terus ada selera konsumen. Terus ada penghasilan. 1, 3, dan 4 inilah yang menjadi faktor yang mempengaruhi suatu permintaan. Jadi contoh kita pengen apa? Pengen iPhone. Harganya berapa? Wah tinggi sekali, 15. Nah, karena dia selera konsumen. Sekarang iPhone menjadi branded ya, yang tinggi gitu. Terus yang keempat penghasilan. Penghasilannya konsumennya tersebut. Ketika penghasilannya itu lebih dari 5 juta per bulan dan itu dia bisa membeli, ya kenapa tidak? Maka akan mempengaruhi permintaan. Tapi ketika tidak mampu, ya tidak akan beli, maka tidak akan mempengaruhi dari permintaan. 19, Mbak Nabila.
Manakah indikator berikut ini yang menunjukkan perbedaan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan ekonomi? A. Pertumbuhan ekonomi bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi lebih bersifat kualitatif. Oke, jadi pembangunan ekonomi ini bersifat kuantitatif, sedangkan pembangunan ekonomi ini bersifat kualitatif. Oke, betul ya. Karena pertumbuhan ekonomi itu isinya adalah angka, sedangkan pembangunan itu hanya deskriptif ya. Deskriptif ya, oh pembangunannya bagus gitu. Ini kaitannya dengan indikatornya, angka-angkanya. 20 Mbak Audrey. Dampak negatif globalisasi pada struktur sosial ekonomi masyarakat Jepang adalah A. Jepang semakin mengalami kesulitan dalam memasarkan produk dan teknologinya ke dunia. Dampak negatif globalisasi pada struktur sosial ekonomi masyarakat Jepang itu sama seperti yang ada di Indonesia. Yaitu yang D, meningkatnya budaya konsumerisasi generasi muda di Jepang. Indonesia pun juga ikut-ikutan. Salah satu contohnya ya si Citayam Fashion Week gitu ya. Itu kan memaksa seseorang untuk berbelanja busana yang sebenarnya itu tidak kebutuhan primer, hanya untuk jalan-jalan, berlekok-lekok gitu kan. Terus membeli gadget yang bagus, memberi kendaraan yang bagus. Nah, itu budaya konsumerisme. Padahal belum butuh-butuh banget begitu. Belum butuh dan itu keperuntukannya tidak penting. Itu merupakan konsumerisme. Kita lihat Shopee, lihat Shopee ya, harusnya nggak pengen beli ya, tapi karena lihat Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak, jadi beli barang yang nggak penting. Ketika sudah sampai, ternyata nggak sengaja belinya, maka COD, saya nggak beli. Karena waktu dia beli, serasa kayak terhipnotis ya, nggak sadar, itu salah satu budaya konsumerisme. Ketika sudah sampai barangnya, ternyata setelah dipikir-pikir kok saya nggak butuh barang itu. Itu yang dimaksud. Selanjutnya Mas Afi 21. Perbedaan pokok pasar konkret dan pasar abstrak dapat diidentifikasi berdasarkan yang C. Oke. Pasar konkret itu apa, Mas Afi? Jadi pasar yang penjual dan pembelinya langsung bertemu langsung. Oke. Jadi pasar konkret itu betul, dia pembelinya langsung bertemu secara langsung. Ya contohnya ya pasar daerah di tingkat kecamatan, swalayan, itu pembelinya bertemu secara langsung. Tapi kalau pasar abstrak, sekumpulan kegiatan jual beli barang, jasa tidak dilakukan di tempatnya secara langsung. Itu yang disebut dengan pasar abstrak. Kalau pasar konkret itu kita bisa langsung menawar, bisa langsung melihat jenis barangnya. Itulah yang dimaksud ya. Jadi komunikasi antar penjual dan pembeli. Selanjutnya, perhatikan tabel jumlah penduduk dan gross national product atau GNP beberapa negara di dunia. Berdasarkan tabel di atas, negara yang paling maju berdasarkan ukuran pendapatan per kapita. Nah, GNP itu otomatis jumlah penduduknya sedikit, tetapi penghasilannya banyak, US dollarnya banyak. Nah, berarti ini jelas yang M ya kan, M-nya penduduknya itu cuma 300, tetapi penghasilannya sampai 6.700. Jadi kita bagi ya antara pendapatan dibagi jumlah penduduk. Hasil yang paling banyak itulah yang paling besar dalam penentuan gross national product. Jadi yang M. Selanjutnya 23, Mbak Nabila. Manakah contoh alat rumus
yang dikategorikan sebagai komplementer. C. Pulpen dan kertas. Oke, benda komplementer itu apa, Mbak Nabila? Barang yang berfungsi jika dilengkapi dengan barang yang lain. Itu yang disebut dengan barang komplementer. Kalau kita hanya beli kertas saja, tapi tanpa ada pulpen, kan nggak bisa. Pulpen ya tanpa kertas kan tidak bisa hidup satu sama lain. Itu yang dimaksud. Seragam sekolah dan sepatu. Itu bukan ya. Yang tepat yang C, komplementer. Selanjutnya Mbak Audrey, nomor 24. Manakah di antara pernyataan di bawah ini bukan termasuk bentuk diskriminasi sosial? Yang A. Warga negara tidak dapat mengakses sarana kesehatan. Oke, manakah di antara pernyataan di bawah ini yang bukan termasuk bentuk diskriminasi sosial? Jadi warga negaranya tidak bisa mengakses sarana kesehatan. Padahal itu adalah merupakan akses yang bisa digunakan oleh warga. Kalau tidak, itu menjadi masalah nanti. Karena itu adalah sarana-prasarana primer ya, yang paling dominan. Selanjutnya Mas Afi, nomor 25. Lengkapi timeline awal sejarah perjuangan bersenjata bangsa Indonesia berikut ini. Manakah kelengkapan timeline berikut ini yang benar? Oke, artinya kita lengkapi ya antara yang atas dan yang bawah itu. Jadi clue-nya sebenarnya kita kalau bisa satu saja akan mempengaruhi yang lain begitu. Jadi kalau Bung Tomo itu waktu pertempuran Surabaya itu pada tanggal berapa yang sekarang dijadikan pahlawan? Adalah 10 November. Jadi A dan C kita kunci. Terus selanjutnya pertempuran Ambarawa itu sama juga dilakukan pada bulan November, yaitu 20 November. Nah, maka jawabannya yang C. Kalau Padang Area ini kan tidak familiar ya. Yang familiar itu ya Bandung Lautan Api, pertempuran Surabaya, dan Palagan Ambarawa. Jawabannya yang C. Selanjutnya 26, berikut ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh rumah tangga produsen atau RTP dan rumah tangga konsumen. Aktivitas yang dilakukan RTP dalam ekonomi adalah RTP itu jelas dia memproduksi ya. Otomatis yang pertama menjual barang dan jasa hasil produksi, terus membayar balas jasa atas penyerahan faktor produksi. Kalau yang 4 menerima balas jasa atas pemakaian faktor produksi ya tidak. Itu kan berarti distribusi ya, atau orang yang bekerja di bidang jasa distribusi barang, kalau dia menerima balas jasa pengiriman yang keempat, jelas yang ada 4-nya salah. Terus 2 menyediakan faktor-faktor produksi, yaitu bukan tugas dari RTP. Maka yang tepat adalah 1 dan 3. Selanjutnya, Mbak Nabila. Perhatikan tanda-tanda pada peta berikut ini. Nama dan jenis barang tambang bantuan pada wilayah ditutup oleh tanda panah di atas adalah Itu menunjukkan di provinsi mana? di Jawa mana itu?
itu menunjukkan provinsi Jawa Timur. Nah, pertanyaannya ini adalah di daerah mana? Ini tepatnya di daerah Tulung Agung. Tulung Agung adalah penghasil marmer. Silahkan di catatan kecil ya, diingat-ingat ya. Tulung Agung itu dia penghasil marmer. Marmer itu berasal dari bentuk lahan kars atau bentuk lahan kapur. Jadi bentuk lahan kapur yang ada di sana. Jadi bentuk lahan kapur ini adalah bentuk lahan yang sangat unik karena dia berasal dari proses pengangkatan. Jadi asalnya dulu dari dasar laut, dia terangkat menjadi bentuk lahan kapur. Nah, bentuk lahan kapur inilah yang menjadikan sesuatu hal ya, yang itu bermanfaat. Marmer itu digunakan menjadi bahan bangunan untuk lantai, dinding, dan sekitarnya itu. Dan itu merupakan yang langka, ya unik. Tidak semua tempat ada. Oke, jadi itu adalah marmer. Selanjutnya 28 Mbak Audrey. Peranan rumah tangga konsumen RPK dalam arus lingkaran kegiatan ekonomi, circular flow of economic activity adalah memasok faktor produksi. Oke, circular flow, flow itu aliran of economy activity, aktivitas ekonomi. Jadi arus lingkaran kegiatan ekonomi dalam rumah tangga konsumen. Jadi konsumen itu otomatis dia memasok faktor produksi. Selanjutnya Mas Afi nomor 29. Wilayah Kalimantan Barat memiliki pola curah hujan yang B. Ini curah hujan itu di Indonesia. Kalau kita mau menyebutnya Jawa, Sumatera, Kalimantan, itu sama. Ini pertanyaan menjebak. Kalau kita itu dipengaruhi oleh iklim muson atau monsun, maka jawabannya yang A. Jadi pola curah hujannya itu adalah angin muson, muson barat dan muson timur. Nah, artinya adalah muson, monsun itu. Bukan ekuatorial. Itu kalau ini pertanyaan yang menjebak ya. Yang tepat adalah muson. Selanjutnya 30. Pertunjukan tari saman di Aceh, Kecak Bali, Epos Ramayana Jawa yang dikemas dengan kepariwisataan menunjukkan bahwa ekonomi kreatif itu otomatis berbasis budaya mendorong perekonomian masyarakat. Di sana ada yang menjual makanan, menjual minuman, menjual oleh-oleh khas dari Aceh, dari Bali, dari Jawa, menjual pakaian adatnya Bali, Aceh, dari Jawa, ada belangkon ya. Kalau kita mau ke Bali harus bawa udeng, udeng itu penutup kepalanya orang Bali. Tapi kalau dari Jogja harus membawa belangkon, pakai belangkon. Itu salah satu budaya mendorong perekonomian dari masyarakat. Selanjutnya 31 Mbak Nabila. Manakah lembaga sosial yang paling efektif untuk mencegah, menangkal, dan menanggulangi penyimpangan sosial tawuran pelajar? Yang A, keluarga. Paling efektif untuk mencegah, menangkal, penanggulangan penyimpangan sosial tawuran tadi sudah dibahas, yaitu yang keluarga ya paling utama. 33 Mbak Audrey. Halo Mbak Audrey.
Pernyataan di bawah ini yang paling tepat menunjukkan hubungan antara interaksi dengan komunikasi budaya modern adalah nanti pakai laptop mas sekarang ya. Jawabannya yang menunjukkan hubungan antara interaksi dengan komunikasi budaya modern. Yang C, budaya dan realitas sosial dapat saling mempengaruhi. Oke, budaya dan realitas sosial dapat saling mempengaruhi antara satu yang lainnya. Selanjutnya Mas Afi. Lokasi yang paling sulit dalam proses pembangunan sarana transportasi darat adalah lokasi yang paling sulit dalam proses pembangunan sarana transportasi adalah berbukit terjal. Berbukit terjal. Terjal itu artinya apa? Curam. Daerah yang curam itu sulit. Tapi kalau sekalian pegunungan, gunung semua, itu bisa dijadikan bandara di atas gunung, bisa. Dataran tinggi, plato bisa. Dataran rendah apalagi paling gampang itu. Semua bandara seperti di Yogyakarta, terus ada di Bali, itu letaknya di pantai semua, dekat dengan laut. Paling gampang dataran rendah. Paling tidak mungkin yaitu di bukit yang terjal. Terjal itu curam, miring gitu, nggak ada tempat datarnya. Kalau pegunungan, dataran tinggi, ada tempat datarnya, bisa dijadikan sarana transportasi darat. Selanjutnya 34, masa reformasi lahir seiring dengan globalisasi, paham demokrasi dan hak asasi manusia. Di Indonesia, paham ini menjadi kekuatan era reformasi yang dicirikan dengan pada tahun 1998 ya. Oke, yaitu pada penegakan hukum dan kebebasan berpendapat. Pada tahun 1998 waktu itu Presiden Soeharto lengser ya. Karena didemo oleh mahasiswa dan persatuan seluruh Indonesia, baik buruh, baik semualah mahasiswa, terus ada kaum petani, nelayan, dan lain-lain. Selanjutnya Mbak Nabila nomor 35. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dampak globalisasi dan pembangunan ekonomi terhadap tata nilai dan institusi keluarga? C. Orang lebih fokus kepada nuklir damai karena sikap individualisme. Manakah pernyataan berikut ini yang tidak termasuk dampak globalisasi dan pembangunan ekonomi terhadap nilai institusi keluarga? Yang bukan loh ya. Kalau orang lain lebih fokus kepada nuklir family karena sikap individualisme, betul. Dampak globalisasi itu apa? Kalian introspeksi sendirilah. Kalian malas ketemu dengan keluarga, lebih nyaman di kamar sendiri, buka HP, stalking, ya kan? Instagram, TikTok, itulah yang kalian lakukan. Berarti jawaban yang C itu betul. Karena sikap individualisme. Rata-rata anak generasi Z itu ke situ gitu. Karena dampak globalisasi. Kita punya handphone tapi bisa mengakses seluruh dunia. Yang bukan atau tidak, yang tepat adalah yang A. Minat generasi muda untuk menikah dan memiliki keturunan rendah. Ini tidak ada kaitannya dengan dampak globalisasi. Maka yang tidak, yang tepat adalah yang A. Kalau C, dampak globalisasi, jelas ini. Selanjutnya 36, Mas Afi. Manakah pernyataan berikut ini yang menunjukkan rute awal perjalanan bangsa Portugis ke Nusantara pada abad ke-16? Jadi bangsa Portugis itu dia menuju yang paling pertama. Portugis itu Eropa bagian barat ya.
itu dia pergi dulu ke pantai barat Afrika, yaitu yang B. Terus ada Tanjung Harapan, ada Pulau Madagaskar. Madagaskar dekat dengan Afrika Selatan. Setelah itu ke Selat Ormuz, naik ke utara, terus ke India. India, habis India ke Malaka. Jadi rutenya yang paling tepat yang B. Selanjutnya, 37. Peranan utama Badan Usaha Milik Negara BUMN dilihat dari pengelolaan sumber daya alam adalah tentunya mengelola sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Contohnya BUMN kita itu apa toh? Kita mengelola apa toh? Ada Pertamina, ada PLN, ada bank. Bank itu yang mencetak uang, yang menyimpan uang. Kalau yang menyimpan swasta, nanti uangnya dibawa kabur. Nah, maka BUMN rata-rata di sektor-sektor yang vital. Jawabannya 37 yang A. Selanjutnya 38, Mbak Nabila. Perhatikan peta di bawah ini. Letak Yunan sebagai wilayah asal nenek moyang bangsa Indonesia ditunjukkan oleh angka 1. Angkanya di sebelah mana ya? Kok Pak Andi nggak bisa melihat ini? Satu ini ya. Saya tunjuk dengan pointer mungkin. Satu bagian atas ya, dekat angka 38 itu ada angka 1. Itu. Tapi angka yang lain ini tidak terlihat dengan baik gitu. Oke, nggak apa-apa. Selanjutnya 39, Mbak Audrey. Manakah kronologi perkembangan organisasi pergerakan nasional Indonesia yang benar? Yang C. Oke, ada Budi Utomo, Sarekat Islam, Indisip Partai, dan Partai Nasional Indonesia. Selanjutnya 40, Mas Afi. Flora Moras Makraura pada gambar di atas berasal dari Indonesia bagian barat. Moras Makraura itu bentuknya kayak apa? Makraura. Ada yang sudah tahu? Oke, dia berasal dari Indonesia bagian barat. Dia ada di daerah Sumatera. Atau tanaman khas dari mana? Dari Sumatera. Ini warnanya bisa merah, bisa hijau. Kalau hijau artinya belum matang ya. Tapi kalau merah artinya sudah bisa dimakan. Atau warnanya tergantung. Itu apa tahu murbei. Murbei atau mungkin bisa kita sebutnya stroberi ya, stroberinya Indonesia yaitu nama latinnya adalah Moras Makraura. Biasanya kalau di Cina ini daunnya digunakan untuk makanan ulat sutra. Itu Moras Makraura. Selanjutnya, tanda panah tersebut menunjukkan bandar udara apa itu? Ada yang tahu? Jadi bandara udara apa? Ayo, ada yang tahu? Letaknya di bagian utara, di daerah Kalimantan Barat itu ya. Supadio jawabannya yang tepat.
Ya, ini sudah ada yang menjawab ya. Yang B, oke, pintar Mbak Nabila. Subadio. Jadi jawabannya yang B. Oke, selanjutnya 42. Mbak Nabila ya, silahkan Mbak Nabila. Jenis tanah humus adalah organosal. Tanah ini cocok untuk budidaya tanaman padi, nanas, dan kelapa. Hal ini disebabkan tingginya kandungan hara. Oke, kandungan hara. Jadi kandungan hara itu kandungan mineral, kandungan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Jadi B ya. Kandungan baik unsur haranya paling banyak semakin subur begitu. 43 Mbak Audrey. Gambar tersebut menunjukkan adanya interaksi antara manusia dengan aspek ekonomi. Oke, aspek ekonomi ini orang lagi menjemur ikan ya. Oke, 44 Mas Afi. Berdasarkan gambar atau foto tentang upacara pernikahan di atas, kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan itu memiliki sifat unik dan universal. Unik itu setiap daerah mempunyai kearifan lokal masing-masing. Selanjutnya, pasangan yang tepat antara asal daerah dengan produk budaya suku di Indonesia. Kira-kira jawabannya apa Mbak Nabila, Mbak Audrey ini? Tarian. Pasangan yang tepat. Yang mana yang tepat? Oke, yang A. Tari tortor, terus ada papeda. Benar enggak itu? Yang D ya. Yang D5 ada tari kecak, B-nya sate lilit, C-nya Bali. Jadi 5 B C. Oke, tepat sekali. Tadi yang A yang salah ya. Oke, selanjutnya 46 Mbak Nabila. Silahkan. Mbak Nabila nggak ada ini, diganti Mbak Audrey, silahkan. Keputus sinyalnya. Oke, pendidikan masyarakat merupakan salah satu program yang di... Sebentar. Oke, nomor 46. Yang baca siapa, Kak? Tak bantu saya saja ya, karena waktunya sudah, kalian jawab aja di chat aja. Pendidikan masyarakat merupakan salah satu program yang dirancang pada masa demokrasi terpimpin. Salah satu manfaat program tersebut yaitu lulusan SMP dapat ditugaskan sebagai sebagai instruktur pendidikan luar sekolah. Di waktu demokrasi terpimpin ya, udah lama sekali begitu. Terus 47, masyarakat ekonomi ASEAN, MEA, yang kemarin di pertemuan kedua ya sudah Pak Andi jelaskan, merupakan salah satu bentuk kerjasama ekonomi internasional yang bertujuan untuk meningkatkan. Kalau MEA, tentunya yang B, stabilitas dan pertumbuhan ekonomi di kawasan ASEAN.
Selanjutnya, perhatikan gambar Hune di bawah ini. Bentuk atap rumah tersebut menunjukkan adaptasi dan interaksi manusia dengan lingkungan alam. Jelas ya, lingkungan alam. Karena bahan bakunya di sana tidak ada dan di daerah dataran tinggi menyebabkan tempat atau rumahnya itu hangat. Jadi beradaptasi dengan lingkungan alam. Terus selanjutnya, nomor 49. Manakah fakta-fakta yang sejarah berikut ini yang menggambarkan semangat kembalinya NKRI setelah perjanjian konferensi meja bundar? Ini jawabannya apa, Mbak Nabila, Mas Afi, dan Mbak Audrey? Manakah fakta-fakta sejarah berikut ini yang menggambarkan semangatnya kembalinya NKRI setelah konferensi meja bundar? Apa ini? Manakah fakta sejarah setelah konferensi itu apa yang dilakukan? Kalau gerakan apa di APRA dipimpin Westerling bukan ya, kita eliminasi dulu itu 4 jelas bukan. Kalau perubahan Undang-Undang RIS menjadi UEDS sementara pada tahun 1950 betul enggak itu? Betul ya. Terus RI menjadi salah satu negara bagian dari RIS. Betul ya, jadi 2 dan 3. Selanjutnya 50. Oke. Selanjutnya 50. Letak geologis Indonesia berada di antara 3 lempeng tektonik yang mengakibatkan banyak terdapat gejala vulkanisme. Hal ini diakibatkan naiknya magma di permukaan bumi. Akibatnya dorongan dari perut bumi berupa apa ya? Berupa gas ya. Jadi berupa gas yang menyebabkan vulkanisme, erupsi itu adalah gas, belerang, solvatar, fumarol, dan yang lain-lain. Selanjutnya, berdasarkan fakta sejarah di atas dapat diidentifikasikan 3 konsep demokrasi terpimpin, yaitu apa ini? Berdasarkan fakta sejarah di atas demokrasi terpimpin. Yaitu seperti kekeluargaan, liberalis, dan otokrasis atau diktator ya. Jadi ini masuknya ke mana ini? Presiden ya jelas. Masuknya ke yang tidak sesuai ya, yang yaitu seperti yang D itu. Presiden, sentralisasi kekuasaan, dan penyelewengan konstitusi. Jadi ininya sesuatu yang tidak baik di sana, di demokrasi terpimpin. Kekeluargaan, otokrasi, terus mena-mena, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan tabel di atas, faktor yang mempengaruhi penawaran nomor 52. Tentunya adalah teknologi, itu mempengaruhi, terus adanya pajak, terus adanya biaya produksi, itu otomatis akan mempengaruhi dari penawaran. Selanjutnya, berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa datanya nomor 53 itu ada
Kita lihat ya, kalau Pak Andi jawabannya yang A, di Sumatera Barat. Presentasi jarak jalan yang tidak stabil 50%, lebih banyak daripada yang lain. Tetapi APK-nya itu juga tinggi, jadi semangat belajar tidak berpengaruh terhadap jalan yang tidak stabil. Itu kesimpulannya. 54, permukiman penduduk pedalaman di Pulau Kalimantan cenderung mendekati Pulau Kalimantan, berarti aliran sungai. Kalau Kalimantan dia memanjang sepanjang sungai. Jadi pola permukiman memanjang sepanjang jalan, memanjang sepanjang sungai, terus mengelompok. Kalau di Kalimantan dia memanjang aliran sungai. Selanjutnya 55, pernyataan yang dapat dikategorikan sebagai ciri pada masa Orde Baru. Enam itu ya, penguatan peran militer melalui penerapan konsep difungsi ya. Itu Orde Baru. 6 ada menguatkan masyarakat madani terutama peran ormas dan pers. Itu juga sektor agraris berbasis pembangunan pedesaan menjadi prioritas. Kalau Pak Andi ke 4, 5, dan 6. Selanjutnya, 56, perbedaan distribusi langsung dan tidak langsung dapat diidentifikasikan dari tentunya yaitu yang D, ya, yaitu jumlah perantara yang digunakan. Selanjutnya nomor 5, 7 pernyataan yang paling tepat tentang pola curah hujan di Indonesia. Secara periodik, kalau Pak Andi yang C, secara periodik turunnya hujan bergeser dari wilayah timur ke daerah barat. Betul atau salah ini? Harusnya dari daerah barat dulu, baru ke timur ya. Yang paling tepat yang B, bulan maksimum hujan sesuai dengan letak daerah konvergensi antar tropik. 58. Jika dilihat dari peralatan dan benda-benda yang digunakan menunjukkan bentuk interaksi manusia dengan kebudayaan. Kebudayaan apa ini? Materi ya, kalau rohani kepercayaan, kalau artefak berarti dia di daratan, yang paling tepat adalah materi. Bentar ini, perhatikan upacara pesta laut. Nah, kuncinya bukan di gambar, tapi di pesta laut ya. Di bawah itu adalah kebudayaan yang itu bersyukur, yang kaitannya dengan apa itu? Materi atau rohani, Mbak Nabila? Kalau pesta laut. Pesta laut itu sama kayak sedekah bumi. Yaitu interaksi manusia dengan kebudayaan rohani ya, bersyukur pada Tuhan karena diberikan rezeki, bukan materi. Selanjutnya 59, berdasarkan tabel di atas yang termasuk kebutuhan sekunder bagi siswa SMA. Sekunder. Berarti masuk kategori SMA ya. Nah, sepatu olahraga, A3, tas sekolah, dan laptop. A3, B2, dan C2. Kalau pulpen itu berarti primer, kalau ada A2-nya berarti salah. Terus adanya buku pelajaran itu juga primer. Jadi C3 yang ada C3-nya juga salah. Sama C2, laptop itu juga tidak terlalu penting ya.
Yang terakhir, 60, jalur imigrasi nenek moyang bangsa Indonesia dengan peninggalan tradisi kapak lonjong ditunjukkan dengan kapak lonjong. Jadi suku bangsa Yunan ya. Nah, yang mana ini? Ini terus terang nomor 60 gambarnya tidak terlalu jelas ini. Jadi Pak Andi tidak bisa menjawab. Kalau suku bangsa Yunan dari kapak lonjong otomatis ya dari Malaka ini. Saya tidak bisa menjawab ABCD-nya karena tidak terlihat ya. Suku bangsa Yunan seperti yang saya sampaikan tadi ada di Myanmar, Laos, dan daerah Thailand bagian utara, terus ke Malaka, terus ke Indonesia. Itu. Mereka menggunakan 2 jalur ya. Dari jalur dari Malaka ada yang bisa menggunakan pelayaran. Begitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi untuk ke depan nanti akan Pak Andi usahakan mencari soal yang terkait dengan KSR